Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini. Dan sekarang kita bisa lihat ini di depan wallpaper ini jam menunjukkan pukul 14.26 Wednesday, yaitu Rabu 26 Maret 2025. Dan perlu diketahui pula bahwa di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya. Maupun di like dan komentar di kolom komentar ya. Oke, dan kita bisa lihat ini halaman sebelah kiri ya. Kita bisa lihat ini halaman sebelah kiri di mana XAU USD di mana high menunjukkan di angka 3027.65 ya. Dan itu pun terjadi barusan ini, yaitu pukul 14.07 WIB ya. Sedangkan low-nya itu ada di 3013.27 dan itu pun terjadi 2 jaman yang lalu, yaitu pukul 12:11 menit. Dan adapun high-nya kemarin ada di 3036 ya. Dan itu mendekati dengan apa yang kita perkirakan. Dan kita bisa lihat ini halaman sebelah kanan, dan itu jelas ya, dimana ini adalah rekapan yang kemarin, dimana saya masih ada posisi 2 kali ya, dan ini jamnya masih utuh ya, saya tidak merubahnya atau menggantinya atau bagaimana, dan itu sesuai dengan gambarannya. Itu foto kemarin. Lalu yang ini dimana pada normal ya, perjalanan normal, saya bisa mengatakan high-nya ada di 3028 sampai dengan 33 itu terjadi ya. Oke, semua. Low-nya itu 3008 sampai dengan 12 itu tidak ada terjadi, dan itu hanya pantulan di 3014.2 ya. Dan perlu saya digaris bawahi juga, pertegas, kemarin juga apabila pada jam 19 harga berada di 3030, bukan tidak itu ya, tidak mustahil itu harganya itu naik itu ya, kemarin itu ya. Dan kalau tidak tercapai itu bisa menjadi, kalau range besar ada di 2993 sampai dengan 98 ya. Dan ini perkiraan yang range yang besar ya, dimana saya mengatakan high-nya ada di 3038 sampai 45 itu tidak ada, low-nya ada di 3005 sampai dengan 08 itu pun tidak ada. Tapi saya bisa mempertegas apabila jam 19 semalam harga ada di kisaran 3030, harganya bukan mustahil bisa naik ya. Dan kalau tidak ada, kemungkinan juga akan mencoba angka 3000 lagi. Tapi nyatanya tidak ada. Dan berikut ini adalah purchasing saya, dimana sudah ketahui saya ada buy 2, sekarang tambah lagi buy 3 ya. Tapi saya pasang ada take profit di, saya membelinya di 3018, saya take profit di 21 ya. Saya perkirakan apakah ini bisa tektok hanya sebentarnya ya, lumayan untung 30 pips ya. Tapi akhirnya saya urungkan, saya hapus karena saya lihat kondisinya kurang menguntungkan saya mendingan saya hapus ya, kita fight aja, saya pikir begitu. Dan ini juga bisa dilihat itu dari kemarin catatannya,
ini harga silver ya, yang di bawah itu tidak ada turunnya. Sedangkan emas ada pantulan letter V ya. Masih mencari, kita bisa lihat itu jam waktu saya ambil pukul 20:15, dan ini juga sama 20:15 ya. Itu bisa diperbandingkan, itu harga silvernya naik terus. Coba kita ibaratkan ini low-nya ada di sini, sedangkan silver di sini. Silver nggak ada baliknya. Kalau seandainya ini jalan terus, itu bukan mustahil, itu bisa angka mencapai di 30, 40-an, bahkan sampai 50. Ya, jadi jelas, jadi indikasi yang pertama silver yang membawa arah dulu. Makanya saya beberapa hari ini mengatakan silver, dan silver. Dan lalu pada jam 21:49, begitu ada semacam profit taking, saya purchasing lagi, buy ya. Di mana high-nya sudah terjadi di 3036 ya. Saya beli di 28, yaitu sudah ada profit taking 80 pips ya. Saya masih bertahan sampai sekarang. Dan lalu ini berita dari semalam ya. Kenapa harga emas naik, tapi ini ya masih kita khawatir masalah tarif, dan ini muncul pada sesi penutupan pukul 1:18 ya. Nah, kita bisa lihat ini isi dari berita tersebut ya. Kita bisa lihat satu persatu, kita bahas. Kita masih menunggu personal income dan personal spending pada hari Jumat ya. Lalu ini Ukraina dan Amerika ada schedule ya, berbicara dengan Amerika di Riyadh pada hari Selasa. Dan seperti ini, gambaran ini yang bikin emas adanya profit taking ya. Lalu Atlanta Fed Presiden ya, itu melihat 1/4, berarti 0,25 ada pemotongan suku bunga pada akhir tahun. Jadi selama kurang lebih 1 tahun ini, 2025, dia melihat ada pemotongan suku bunga sebanyak 0,25. Lalu ini emas naik dari angka 3020 ke 3030-an. Itu melihat itu sebagai safe haven karena masalah tarif ini masih tidak menentu arahnya, klaster-klaster apa yang mau dibentuk, dan juga berpotensi memicu inflasi di Amerika. Jadi harga emas ini naik. Dan lalu ini juga masalah bisa juga memicu resesi global ya semuanya. Dan ini bisa lihat dan kalian bisa ulas sendiri, analis sendiri, dan saya hanya berbicara itu dari segi pandangan saya aja ya. Jadi secara tradisional itu emas menjadi hedging yang terakhir bagi kita sebagai traders, dan ini diucapkan high-nya itu masih tetap di ATH-nya di 3057, yaitu pada Maret tanggal 20 ya. Dan lalu tarif yang akan nanti diterapkan itu tanggal 2 April. Jadi kurang lebih H+1 sesudah kita di Indonesia ataupun Jakarta melakukan Idul Fitri. Nah, itu makanya saya bilang itu dari kemarin punya edisi di weekend itu berbahaya 2 minggu ini, dan saya sudah mematok harga range-nya yang luar biasa besar sekali. Dan ini bisa dibaca, ini semua hanya kalau saya lihat hanya
basa-basi aja, sebagai bumbu dapur kita trading ya. Lalu juga nggak ada, dan ada satu juga ya, itu namanya Daniel Pavilion ya. Itu melihat high-nya itu bisa di 3125 untuk harga emas di ATH. Itu beliau adalah senior market strategis ya di RJO Future. Ya, lalu ini ada masalah lagi di Rusia Ukraina, yaitu di Laut Hitamnya, di mana ada band-bandan dari serangannya itu, dan mereka sudah menandatangani itu kontraknya atau perjanjiannya bahwa Rusia dan Ukraina tidak akan menyerang infrastruktur yang di Laut Hitam. Makanya harga emas ini dari semalam adanya ini berita muncul, dan pagi ini bisa mencapai di bawah angka 3020. Dan ini juga ada satu lagi berita yang barusan dirilis ya, yaitu pada pukul 12.51. Jadi sekitar mau 2 jam yang lalu ya. Jadi harga emas melunak. Nah, ini mencair juga gambarnya ya. Itu karena US dollarnya yang menguat ya. Dan itu concernnya itu masalah tarif yang akan diterapkan. Lalu ini kita bisa lihat, ini isinya kadang-kadang judul sama isi bisa berbeda. Makanya saya kurang begitu mau hanya kasih atau mengirimkan itu hanya berupa foto aja, foto maupun judul. Jadi consumer confidence kita di Amerika ya, itu jatuh pada terendah selama 4 tahun ini di bulan Maret ini ya. Jadi kepercayaan tingkat konsumen ya. Terus lalu ini ada harga emas telah mencapai 15% atau kenaikan 15% selama tahun ini ya. Dan tadi yang saya utarakan, Amerika telah mencapai kesepakatan dengan Ukraina, Rusia untuk menunda serangan di Laut Hitam. Itu C-nya itu Laut Hitam ya. Jadi intinya sepertinya kalian berperang lah. Jadi jangan sampai menyerang infrastruktur di tempat yang lain atau di area yang lain. Jadi kalau mau diserang ya kalian aja di negara ataupun di kota kalian. Dan ini isi beritanya juga masalah tarif juga yang dia harus dipertimbangkan. Ya, US dollar menguat ya. Itu menekan harga ya di Asia ya terutamanya, dan tarif yang akan diwujudkan ya, implement ya pada tanggal 2 April. Ya, bisa dibaca kalian dan kalian bisa menilai sendiri ya. Ini semua saya utarakan itu hanya personal aja secara pribadi. Jadi polisi Trump itu ya, itu menyukai itu inflasinya tinggi tapi berpotensi pertumbuhan ekonominya yang lambat ya, gitu. Jadi Presiden Trump itu memikirkan itu jangka panjang, jadi nggak pikir nanti naik turun naik turun gitu. Lalu kepercayaan tingkat konsumer di Amerika turun ya, dan ini harga emas di 3057 20 Maret ya. Dan ini ada dari INZ Bank ya, mengatakan perkiraannya itu harga emas bisa di angka 3.200 ya. Itu jelas sekali ya. Terus masalah kemarin Selasa, mereka telah mencapai kesepakatan antara Ukraina dengan Rusia. Lalu ini adalah data
ekonomik yang akan dirilis di Amerika pukul 19.30 ya. Itu saya rasa tidak ada yang penting ya, walaupun ada hanya kejut aja, yaitu durable goods order ya. Itu saya rasa nggak ada pengaruhnya. Adapun pengaruhnya seandainya kalau membuat harga emasnya turun ya balik lagi dan naik. Ujung-ujungnya tarif yang saya lihatnya yang akan dipertimbangkan. Kemudian ini adalah signal, itu semuanya mengulasnya naik semua ya. Dari pagi, dari semalam naik semua. Dari pukul 06 ya di bawah sekali, lalu 08 pukul 10 ya. Lalu pukul 12.54 ya. Itu condongkan indikasinya naik semua. Dan ini kita bisa lihat, dan ada yang aneh di mana resistennya di 3026. Oke, kita bisa lihat dan sudah tercapai. 3032 kita mau lihat, lalu di 3037 yang membingungkan saya ya, bikin saya heran di 3037. Padahal high semalam itu di 3036. Ada apa di sana? Saya rasa ini agak ada kesalahan ya, atau bagaimana. Tapi ya nanti coba kita lihat aja bagaimana perkembangannya, dan ini hanya merupakan signal, bukan dari saya. Sedangkan low-nya itu di 3013 dan itu pun sudah ada. Lalu di bawahnya 3008, 3002. Posisi belinya hanya 21%, sedangkan sellingnya 79. Ada apa ini 79? Dan saya rasa ada yang salah ataupun bagaimana. Dan kita bisa lihat sekarang high aja sudah mencapai di 3029.1. Oke. Lalu bagaimana dengan analis ataupun pandangan saya? Dan ini masih yang kemarin, dan ini belum dihapus ya. Dan kita bisa lihat kalau dari saya, kita bisa rubah dulu yang putihnya. Oke. Lalu seperti biasa kita akan capture dulu fotonya untuk besok. Di hari esok kita ulas ya. Ini yang kedua. Maaf, dan kita bisa lihat ini. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 14.44 ya. Waktunya Jakarta, 31 derajat ya. Tanggal 26 hari Rabu ya, yaitu hari ini. Oke, dan kita bisa lihat ini sekarang kita bicarakan range-nya yang besar ya, big ya. Kalau big-nya, saya melihat itu potensinya 3048 ya, sampai dengan 55. Di bawahnya 3015 sampai dengan 18. Dan perlu diketahui low-nya sekarang aja itu sudah ada di 3013.3 ya, low-nya aja. Dan saya rasa itu pun hanya berupa pantulan aja ya. Kalaupun turun pun limited ya, dibatasi. Dan awas, tidak terlepas kemungkinan ATH ya 3057 itu bisa terlewati ya, apabila nanti pukul 19 ya, apabila itu high-nya itu ada di, itu bisa bermain di area 3040. Jadi berhati-hati di area ini. Jadi ini bukan area untuk kita menjual ataupun selling ya, karena saya nilai ini itu berbahaya. Dan kalaupun bisa profit pun, kalian itu harus lepas ya.
Kalau tidak itu saya rasa ATH-nya bisa dilampaui. Lalu ini juga saya perkiraan yang normal ya. Normal saya memperkirakan di 3043 sampai dengan 48 ya. Dan low-nya itu saya mengkira-kira di 3018 sampai dengan 23. Dan ini perlu diingat ya, jam 19 ya. Itu 3040 itu hati-hati sekali di situ ya. Jadi kemungkinan di sana juga ada berpotensi profit taking, ada juga berpotensi dia langsung naik ke atas. Jadi di area ini saya rasa hati-hati dan tidak terlepas kemungkinan ya, itu ATH-nya ya, itu saya lihat ya, itu bisa terlampaui kurang lebih 1-2 minggu ini lah, saya lihat sih minggu ini ya, minggu ini saya bisa lihat itu minggu ini kemungkinan lebih besar condong ya, ATH-nya itu bisa terlewatkan ya. Dan mengakhiri perjumpaan hari ini, selamat siang para traders ya. Selamat juga yang menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian semua sebelum mengambil keputusan purchasing kalian semua. Dan jangan lupa channel ini akan kembali esok hari pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 seperti biasa. Dan juga bagi yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa hari ini dengan baik dan lancar. Selamat siang, salam cuan dan always profit.